Pada saat ini, Tangsan, yang dibombardir sejauh 1 kilometer, kembali. Dia seperti ngengat. Dia tidak memberikan waktu penyangga kepada dirinya sendiri. Dia berhenti pada saat yang sama dengan tubuh yang kembali. Setelah bergegas, Jiuhuan telah pergi ke yang ketiga, tetapi momentumnya telah meningkat. Api biru emas menyelimuti tubuhnya, dan trilogi Dewa Laut di dahi bersinar dengan cemerlang. Seluruh orang tampaknya telah memasuki kondisi kekerasan. Keadaan ini telah dilihat oleh Qian Xuesue, yaitu, ketika Tangsan juga menyerap cincin jiwa tiga semut dan kaisar. Pada saat itu, bukankah dia sama sekarang? Saya harus melihat berapa kali Anda dapat menjemput saya. Ribuan salju menyapa Tangsan, dan raungan sengit disertai dengan penghancuran cincin jiwa keempat Tangsan. Pada saat yang sama, tubuh Tangsan sekali lagi dibom, tetapi kali ini ia tidak lagi terbang, tetapi langsung ribuan salju menghantam langit. Api emas besar yang mengejar tubuh Tangsan, dia benar-benar akan menelannya. Pada saat ini, trilogi Poseidon di dahi Tangsan tiba-tiba menjadi sangat baik. Di tengah-tengah udara, darah pirang pucat mengalir keluar dari 7 kalajengkingnya seperti ular, tetapi di udara, tangan yang ganas itu membanting tubuh mereka, membiarkan tubuh bagian atas bersandar, menghalangi melahap api emas dengan punggung mereka dan 8 tombak laba-laba yang terlipat. Perasaan jiwa dan korosi yang kuat membuat cahaya biru emas tubuh Tangsan salah satunya. Tetapi pada saat berikutnya, ratusan sinar emas disemprotkan dari 8 laba-laba, dan nyala emas yang menyerbu kekuatan hari itu sulit. Sedang sementara mereka dihancurkan oleh api emas, mereka disuntikan kembali ke tubuh Tangsan dari kegilaan api emas, dan cahaya biru emas di sekitar tubuhnya menjadi kuat kembali. Hei, Tangsan memuntahkan darah lagi. Dalam tombak 8 laba-laba, seperti bunuh diri yang bunuh diri, kekuatannya dinaikkan kembali ke puncak. Tetapi rasa sakit yang patah di punggungnya masih membuat tubuhnya tak terbendung. Berteriak dengan keras. Itu saja, kehendak Tangsan yang seperti baja belum terguncang. Berbalik, kepala dan kaki, tangan menggenggam bagian atas kepala, seluruh orang itu seperti panah berwarna emas biru turun dari langit, cincin jiwa kelima di tubuhnya terputus dan menyatu dengan nyala api biru emasnya. Menghadap salju yang mengejar telah muncul telah melewati masa lalu. Dari awal pertempuran hingga saat ini, jika Anda ingin menggunakan kalimat sederhana untuk menggambarkan proses Tangsan dalam pertempuran, maka Qian Qisue pasti akan mengatakan kalimat terakhir, terlalu liar. Ya, Tangsan menggunakan serangan seperti bunuh diri pada Qian Xue Snow dengan cara yang mirip dengan minum dan memuaskan dahaga. Dalam 2 serangan sebelumnya, Qian Xue Snow bahkan merasa bahwa jika kekuatan malaikat outputnya bisa lebih kuat, itu benar-benar akan menghancurkan tubuh Tang. Namun, setelah 4 tabrakan, Tangsan masih hidup dengan baik dan melancarkan serangan kelima yang lebih sengit. Serangannya yang konstan bahkan membuat salju milenium sedikit terpana. Dia percaya bahwa jika saya mengganti segel, saya khawatir saya tidak bisa melakukan ini. Tabrakan kelima terjadi antara tangan Tangsan He dan ribuan salju seperti tangan kanan Teng Long Boxing. Kali ini, nyala keemasan menyebar ke samping seperti lingkaran cahaya. Dalam jarak 10 mil, semua pohon tinggi yang rata dengan mereka semuanya dipotong. Fluktuasi energi yang besar membuat udara membeku. Kali ini, itu bukan lagi Tangsan, tapi itu 1000 salju. Tubuh Tangsan hanya sedikit terguncang di udara. Seluruh tubuh bergoyang sedikit, memaksanya untuk tidak menyemburkan darah lagi, dan tubuh milenium salju turun, dan ketika kaki mendarat, ia jatuh ke tanah. Ada banyak. Tampaknya, dia gagal menyelesaikan sepenuhnya kekuatan pukulan Tangsan. Kekuatan serangan yang ganas menyerang kekuatan ilahi malaikatnya dan meletus dengan kekuatan ledakan yang tak tertandingi, sehingga sifat yang membuat kekuatannya penuh energi menelan dan membakar pada hari itu sama sekali tidak bekerja. Haha, ayo lagi. Kelambanan Tangsan hanya sesaat. Ketika nyala biru emas di tubuhnya memaksa cahaya keemasan di sekitar tubuhnya untuk membubarkan, ia bergegas turun seperti meteor. Pergi langsung untuk mengepakkan 6 sayap, dan ribuan salju yang terbebas dari tanah. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Salju milenial menjerit, dan kekalahan beruntun telah membuatnya marah dan terbakar. Dalam menghadapi serangan ke-6 Tang, tangannya membuat tindakan yang menghangatkan hati, dan bayangan malaikat besar muncul di belakangnya. Api keemasan teror mengembun menjadi pedang besar para malaikat. Ini bukan artefak, tetapi sepenuhnya dikondensasi oleh kekuatan Qian Xue. Pedang yang panjangnya 100 meter itu seperti benda padat. Pada awalnya, pertarungan pedang pernah memiliki kemampuan yang sama, tetapi serangan pedang itu dibandingkan dengan fluktuasi energi yang terjadi pada saat salju milenium. Itu hanyalah kunang-kunang dan bulan.
Wajah Tang San memadat, tetapi keliaran di matanya tidak pudar. Dalam dirinya, cincin jiwa ke-6, ke-7, ke-8, dan 3 patah pada saat yang sama. Berubah menjadi pita biru emas yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya tampak seperti transparan. Cahaya Dewa Laut ditembak dari trisula Dewa Laut di dahi. Hal yang sama adalah bayangan virtual besar yang muncul di belakang Tang San. Ilusi besar persis seperti apa trisula Poseidon. Trisula Poseidon, yang dimasukkan ke tanah oleh salju milenium, tampaknya merasakan napas ini, dan seruan kegembiraan terdengar di atas bilah utama. Meskipun tidak dapat bergabung dalam pertempuran ini, itu seperti bersorak untuk Tang San Qi saat ini. Kekuatan ketiga cincin dinyalakan, dan Dewa Laut biru emas ilusi trident dan pedang malaikat yang tampaknya membuka langit dan bumi ada di udara. Ribuan salju tidak terburu-buru untuk memulai, menyaksikan mata Tang yang liar, alisnya berkerut. Dia sangat merasa bahwa Tang San terus-menerus meregangkan vitalitasnya. Bahkan dengan dukungan semua rumput perak biru di hutan Star, dia menggunakan cara yang tidak diketahui ini untuk melancarkan serangan pada dirinya sendiri. Keadaan yang paling mungkin adalah bahwa batu Gio terbakar. Tentu saja, dia tidak mungkin bunuh diri. Apakah pertaruhannya hanya untuk mencari alasan? Apakah ada alasan untuk tidak menggunakan artefak? Salju milenial tidak menyerang, itu tidak berarti bahwa Tang San tidak akan menyerang. Jika Anda mengubah orang lain, Anda dapat mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk mengambil nafas. Tetapi Tang San tidak. Ia belum berdering untuk menghentikan serangannya sejak ia memulai pertempuran. Ilusi Dewa Cahaya Trident tentang laut bersinar, berubah, dan langsung menuju ribuan mil salju. Cara terbangnya, bukankah pola perhiasan emas ke-13 hilang? Tidak ada artefak di tangannya, tetapi serangan Tang San tidak kalah dengan serangan yang sebelumnya memblokir milenium. Perbedaannya adalah bahwa salju milenium saat ini telah sepenuhnya dipersiapkan dan tidak akan tertangkap basah olehnya. Salju milenial mengambil napas dalam-dalam, tetapi tidak peduli apa, orang ini tidak dapat menaklukkan, ia harus dihancurkan sepenuhnya sebelum dewasa. Api keemasan pedang malaikat bercampur dengan tubuh milenium salju. Boom, dua artefak virtual bertabrakan di udara, dan seluruh langit benar-benar berubah warna pada saat ini, seperti matahari di tanah, langit di atas hutan dan itu benar-benar keemasan. Bahkan dalam 1000 mil, Anda dapat dengan jelas melihat pemandangan ini. Itu, Bibidong memandang ke arah hutan bintang dari kereta, menyaksikan pemandangan langit yang dilukis oleh emas. Seluruh orang terpana. Dengan kultivasinya, dia dapat dengan jelas merasakan nafas dalam tabrakan, hanya nafas tingkat itu yang dapat mencapai tingkat ini. Guru, ada apa? Mengapa ini begitu mengerikan? Hulina melihat cahaya keemasan. Perasaannya benar-benar berbeda dari Bibi. Apa yang ada dalam hatinya adalah perasaan gentar. Napas buruk, wajah yang cukup putih. Cepat dan sujud, jangan berani melihat cahaya keemasan lagi. Hanya 1000 mil jauhnya akan memberi orang perasaan bahwa energi yang terkandung dalam cahaya keemasan begitu besar dan dapat dipahami. Tingkat Tuhan, bagaimana mungkin? Ini adalah tingkat dewa. Pengorbanan besar. Apa yang kamu lakukan? Tinju Bibidong tanpa sadar terkepal. Menggigit bibir bawahnya dengan erat, tapi matanya meledak dengan cahaya yang kencang. Kerja keras bertahun-tahun jangan sampai hilang. Nana, berikan aku perintah, percepat semua, dan kembalilah ke kota Wuhun sesegera mungkin. Dia telah memutuskan bahwa tidak peduli seberapa besar harganya, dia harus mencapai level itu sesegera mungkin. Dia ingin menjadikan dirinya yang terkuat di dunia. Orang, tidak, harus menjadi dewa terkuat. Hati bangga Bibidong tidak pernah membiarkan siapapun menimpa dirinya sendiri. Dia telah memutuskan bahwa bagaimanapun caranya, bahkan jika, dia juga harus meningkatkan kekuatannya. Tubuh Tang San berbaring dengan tenang di tanah. Di depannya, ada celah besar selebar 5 meter, dalam 5 meter dan panjang 5 meter. Dan celah ini adalah persis apa yang telah dipukul tubuhnya. Jika bukan karena dia mengepalkan giginya, dia seharusnya pingsan saat ini. Tubuh itu seperti air mata, dan setiap tulang tampaknya patah. Yang lebih menakutkan adalah kekuatan malaikat yang penuh dengan kekuatan melahap telah menginvasi tubuhnya dan melelehkan jiwanya. Untungnya, energi cahaya Dewa Laut hampir tidak bisa menahan. Tetapi sulit untuk mengusir kekuatan malaikat ini. Millennium Snow tidak begitu memalukan seperti Tang San, dia diam-diam berdiri di sebelah pohon besar. Kekuatan malaikat yang dilepaskan olehnya melindungi kesturi yang dimasukkan ke dalam pohon, sehingga tidak ditinggalkan oleh energi. Itu hancur.
Dari awal hingga sekarang, Mas telah terbakar menjadi dua. Namun dalam pandangan milenium, pertempuran ini berakhir. Meskipun Tang San terus-menerus menstimulasi potensinya sendiri dan menggunakan metode khusus untuk sementara meningkatkan kekuatannya ke level Tuhan, tetapi di hadapan dewa yang sebenarnya, ia masih kalah tanpa ketegangan. Ribuan salju hanya sedikit bernafas, dan ada lapisan kemerahan di wajah. Tapi Tang San diam-diam berbaring di kejauhan. Malaikat dan dewa memberitahu Qian Sui bahwa Tang San tidak mati. Meskipun cederanya serius, itu jauh dari fatal. Kekuatan malaikatnya terus menggerogoti tubuhnya. Ribuan salju menjentikan abu harum panjang di kepala yang harum. Ketika dia akan mengeluarkan aroma, suara serak Tang San datang. Pertaruhan kita belum berakhir, aku belum kalah. Salju milenial terkejut melihat ujung celah. Saya melihat tangan Tang San telah terbuka dari kedalaman celah, dan ada juga dua tombak laba-laba emas yang dimasukkan dengan kuat di tanah. Tubuh Tang San diangkat dari jurang. Turun ke bumi. Pakaian Tang San lebih rusak, wajahnya seperti kertas emas, tubuhnya bergetar. Jika tidak ada dukungan dari 8 laba-laba, Qian Qisui tidak ragu bahwa ia akan jatuh kapan saja. Sinar biru emas yang sebelumnya membakar tubuhnya telah menghilang, dan bahkan jiwa seni bela diri biru emasnya telah menghilang. Dia bukan lawannya sendiri dalam kondisi lengkap. Bukankah dia masih berencana untuk terus bertarung dengan dirinya sendiri? Milenium salju benar-benar tidak mengerti, Tang San memiliki kemampuan untuk diandalkan. Mengambil napas dalam-dalam, Tang San mencoba yang terbaik untuk membuat pinggangnya lurus, dan tangan kanannya mengambil beberapa sosis dari kantong harta karun dan memasukkannya ke mulutnya. Sosis adalah 3 sosis besar yang dipulihkan, usus merah muda yang kuat, dan 1 di atas batas usus hijau. 3 jenis sosis ini tidak diragukan lagi dipulihkan ke keadaan peningkatan fisik, dan sosis yang akhirnya diambil oleh Santang. Yang paling aneh, itu adalah tubuh transparan, terlihat sebening kristal, sosis seperti kristal, ada banyak duri kristal di atasnya, sepertinya ulat yang aneh. Melihat sosis itu, Tang San berhenti sejenak sebelum mengirimnya ke mulutnya. Wajahnya juga menunjukkan senyum aneh. Senyumnya tidak berarti bahwa ia memiliki kepercayaan diri pada pertaruhan, tetapi ia mengingatnya. Pemilik sosis ini, dan asalnya. Sosis seperti kristal seperti ulat ini adalah jiwa ke-8 dari Oscar, ulat kristal. Saat menggunakan teknik jiwa ke-8 ini, kutukan jiwa celaka Oscar adalah, Laozi memiliki ulat. Tang San juga jelas ingat betapa tak berdayanya pria Oscar itu ketika pertama kali menggunakan teknik jiwa ini, dan dia tidak sabar untuk menemukan jahitan untuk diolah. Sangat aneh untuk menjadi seperti dia. Berpikir tentang Oscar, mengingat teman-temannya, rasa sakit di Tang San tampaknya telah banyak menghilang. Dia tidak pernah sendirian dalam pertempuran, dan teman-temannya menemani dirinya sendiri. Untuk teman dan kerabat, dia tidak akan pernah kehilangan pertaruhan hari ini. Setelah makan usus ulat kristal, Tang San ditutupi dengan lapisan kecemerlangan transparan yang terdistorsi, dan kulitnya tampak transparan, menghasilkan fluktuasi aneh. Pikiran-pikiran dari milenium salju segera merasa bahwa tubuh Tang San dipukul dengan keras, dan dia pulih dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Luka itu hampir hilang dalam beberapa napas, dan mata yang suram bersinar terang pada saat yang sama. Terserah. Seluruh tulang tubuh berderit, seolah-olah mereka belum pernah mengalami pertempuran sebelumnya, dan mereka kembali normal. Ini, salju 1000 tahun telah membelalakan matanya. Apa yang dia makan? Itu bisa secara instan menyembuhkan luka-lukanya dan kondisi tubuhnya kembali ke yang terbaik. Meskipun kekuatan jiwa tidak membaik, itu mengejutkan untuk memulihkan tubuh. Efek usus ulat kristal langsung menyembuhkan semua cedera anggota badan non-residual, dan selama masih ada napas, itu dapat dipulihkan. Sosis ini perlu mengkonsumsi 50% jiwa Oscar saat dibuat, dan hanya bisa dibuat setiap 7 hari. Dapat dilihat bahwa itu sangat berharga. Dan sosis semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dimakan semua orang. Ketika Oscar membuat usus ulat kristal, jika itu dibuat secara normal, maka sosis ini hanya memiliki peran untuk dirinya sendiri, yang sangat meningkatkan kemampuan bertahannya di medan perang. Jika Anda ingin membuatnya bekerja untuk orang lain, maka Anda harus melakukan 3 tetes darah dari orang tersebut pada saat pembuatan. Apalagi setelah pembuatannya berhasil, itu hanya berguna bagi orang yang menyediakan darah. Kekuatan fisik dan cedera pulih sepenuhnya. Hal ini setara dengan kehidupan kedua bagi guru jiwa, tetapi jiwa tidak dapat pulih. Karena itulah Tang San berani menghadapi cincin jiwa binatang berkepala 3 itu, tetapi setelah menyerap 3000 semut, ia tidak mau menggunakan ulat kristal, tetapi perlahan-lahan diperbaiki oleh kekuatannya sendiri.
Tubuh setelah mencapai tingkat 80 Oscar, dengan usus ulat kristal, posisi di 7 strang strike tidak diragukan lagi lebih penting. Dengan keterampilan ini, ia segera menghabiskan 49 hari, menciptakan satu untuk semua orang, jika diperlukan. Pada saat ini, itu dianggap sebagai salah satu pembunuh terakhir Tang San. Usus ulat kristal tidak memiliki umur simpan, yaitu, selama tidak rusak, ketika digunakan, itu akan memiliki efek. Ini adalah manfaat dari sistem makanan papan atas. Jika itu tidak terlalu mahal untuk dibuat dan terlalu sulit untuk dibuat, itu hampir dapat dikatakan sebagai keterampilan seperti dewa. Tentu saja, ada alasan lain mengapa usus ulat kristal ini dapat memulihkan semua kekuatan fisik dan menyembuhkan semua luka. Artinya, pada saat pembuatan, Oscar ingin memakan lalat emas yang kuat, yang menggandakan efek sosis. Efek dari usus ulat kristal itu sendiri harus untuk mengobati 50% dari cedera dan mengembalikan 50% dari kekuatan tubuh. Di sini, itu juga menunjukkan pentingnya memperkuat lalat emas. Melihat bahwa kekuatan fisik Tang San telah benar-benar pulih, Qian Qiansui tidak bersemangat untuk menyerang, tetapi dengan dingin berkata, bahkan jika kekuatan fisik Anda pulih, jika saya tidak menebak salah, jiwa Kaisar Biru dan perak Anda tidak dapat gunakan lagi. Adegan cincin jiwa yang rusak seharusnya tidak palsu. Meskipun bukan bahwa seni bela diri Anda benar-benar rusak, Anda seharusnya tidak dapat menggunakannya setidaknya untuk waktu yang singkat. Tang San mengangguk tanpa suara. Ya, pengamatanmu sangat hati-hati. Kamu benar. 8 cincin jiwa Kaisar Biru dan peraku benar-benar tidak dapat digunakan lagi. Tapi jangan lupa, aku kembar. Wu Hun, selain Blue Silver Emperor, aku memiliki seni bela diri yang lain. Jumlah perjudian menang dan kalah tidak diketahui, aku belum kalah. Qian Xiaosui tersenyum. Oke. Aku harus melihat dan melihat, seni bela diri pertama di dunia, palu seni bela diri, palu yang pernah membuat ayahku memukul keras, betapa kuatnya itu. Memutar kepalanya dan melihatnya. Mask, pada saat ini, dupa membakar setengah, dan terus membakar. Itu bukan ide yang baik untuk mengambil dupa dari Tang San. Cahaya hitam melonjak dari tangan kiri, dan tubuh Tang San bukan lagi cahaya biru emas, tetapi hitam pekat. Di antara kulit hitam pekat, ada campuran cahaya keemasan pudar dan merah tua dengan atmosfer yang kuat. Palu besar langit muncul di tangan kiri Tang San. Dibandingkan dengan sebelumnya, dengan 8 cincin jiwa telah banyak berubah. Meskipun palu tidak menjadi ukuran tangki air seperti, itu hanya yang kecil. Ada lebih banyak pola emas halus di bagian atas dinasti Tang. Pegangan panjang berulir adalah 3 meter panjang. Ini terlihat seperti senjata 2 tangan. Di permukaan palu, lapisan hitam terdistorsi terus-menerus mengalir. Udara tebal seperti gunung yang bergulir, memberi orang-orang sangat stabil perasaan. Tidak perlu disentuh, salju milenium juga dapat secara samar merasakan beratnya yang mengerikan. Yang paling mengejutkannya adalah 8 cincin jiwa yang tersusun di palu. Merah, hitam, 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 merah, merah, merah. Rapi 8 cincin jiwa, 4 hitam dan 4 merah. Itu bersinar dengan kecemerlangan hitam dan merah yang melekat pada palu. Fluktuasi energi dari rasa malu memungkinkan Tang San untuk berdiri di sana seperti setan. Momentum yang kuat, bahkan di atas waktu ketika Kaisar Perak Biru digunakan. Anda tahu, palu saat ini bukan cincin 9 jiwa, tetapi hanya 8. Dalam hal ini, pelepasan nafas lebih dari Kaisar Perak Biru, saya bisa membayangkan betapa kuatnya palu ini di tangannya. Bagaimana ini mungkin? Apakah ketiga semut itu belum berumur 90.000 tahun? Salju milenial melihat 3 cincin jiwa terakhir yang tersusun di langit, dan tidak bisa tidak berseru. Bukan hanya dia terkejut, bahkan Tang San tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Dia tidak hanya menemukan bahwa berat palu itu jauh lebih berat dari yang dia harapkan, dan 3 cincin jiwa berdarah terakhir juga mengejutkannya. Ya, itu seharusnya 3 jiwa dari 90.000 tahun, dan paling banyak hitam dan merah, tetapi sekarang telah menjadi merah? Tang San hampir berbarengan dengan Qian Qisui, variasi. Itu benar, mereka tidak bisa memikirkan kemungkinan lain selain mutasi. Ketiga cincin jiwa ini telah menjadi 100.000 tahun, dengan hanya satu penjelasan. Itu karena Tang San menyerap 3 cincin jiwa ini secara bersamaan, dan dengan cara yang khusus, cincin jiwa itu sendiri telah berubah. Dalam proses variabilitas, puluhan ribu tahun budidaya telah berevolusi dari cincin jiwa 90.000 tahun ke tingkat 100.000 tahun.
Adapun mengapa variasi seperti itu terjadi, ribuan salju tidak dapat dipahami, dan Tang San samar-samar memikirkan sesuatu. Saat menyerap cincin jiwa tiga semut, kaisar dan tiga saudara, Tang San menggunakan metode kesulitan positif, yang juga merupakan cara serangan oleh palu besar. Lawannya menyerah oleh kegilaan dan meledak yang tak tertandingi. Ini setara dengan menempa tiga cincin jiwa dengan palu besar. Sangat mungkin bahwa proses penempaan ini telah membuat ketiga cincin jiwa ini dimurnikan, sehingga evolusi telah terjadi. Tang San tidak hanya memiliki tiga cincin jiwa, tetapi juga mengangkat tiga cincin jiwa itu ke ranah 100.000 tahun. Ini adalah kejutan yang tidak diharapkan Tang San. Kamu benar-benar diberkati dengan itu. Salju milenial, yang sudah menghargai perjudian, telah menjadi bermartabat. Api emas muncul kembali darinya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Tang San saat ini lebih kuat daripada penggunaan sebelumnya Kaisar Perak Biru Tang San. Cincin jiwa adalah satu kurang, tetapi kekuatan telah meningkat. Ini bisa dikatakan sebagai perbedaan antara Wuhun. Blue Silver Emperor memang yang terbaik dari genus sistem tanaman, tetapi jangan lupa bahwa Blue Silver Emperor adalah seni bela diri dari sistem kontrol, dan palu kalajengking di tangan Tang San dapat dikatakan sebagai sistem serangan paling kuat di dunia saat ini. Salah satu seni bela diri. Selain itu, kurang dari Kaisar Biru dan Perak, tetapi itu hanya cincin jiwa lebih dari 50.000 tahun. Jumlah cincin jiwa dalam 100.000 tahun juga banyak. Selain itu, bidang syura yang tertulis dalam tubuh palu menambah kekuatan palu Haotian itu sendiri, dan cincin jiwa yang dipasang oleh Tang San murni mengejar kekuasaan. Dalam kasus satu cincin jiwa yang kurang, palu Haotian telah sepenuhnya melampaui Kaisar Perak Biru. Tingkat keseluruhan. Jangan lupa bahwa cincin jiwa pertamanya adalah dari Raja Hutan, para Titan. Cahaya redup bersinar dari Tang San, dan dia perlahan mengangkat palu di tangannya, menunjuk ke salju yang jauh, dan darah dan hitam langsung bergabung menjadi satu, dan berubah menjadi emas merah gelap yang aneh. Segera, lapisan emas merah gelap ini menyebar ke seluruh tubuh, dan palu di tangannya langsung meroket, dan palu besar itu mengembang 10 kali lipat. Pegangan panjang juga telah berkembang dari 3 meter sebelumnya menjadi 10 meter. Itu menjadi raksasa aneh. Emas merah gelap diberikan di semua 8 cincin jiwa Tang San, dan setiap cincin jiwa menjadi warna yang sama, seperti serangan sebelumnya dengan Blue Silver Emperor. Pada saat itu, Tang San tidak bersenjata, tetapi pada saat ini, ia memiliki senjata yang sangat besar di tangannya. Tidak diragukan lagi, Tang Sana memaksakan kekuatannya sendiri ke tingkat Tuhan, dan metode menghadapi salju milenium datang dari palu besar. Itu juga yang paling sombong di palu besar. Pada awalnya, itu karena Tang Yin memberitahu sekolah ini bahwa Tang San sangat terkejut dan berpikir bahwa ini tidak mungkin digunakan. Sekolah ini disebut cincin goreng. Setiap cincin jiwa dapat dibom sekali. Setelah cincin itu digoreng, kekuatan cincin jiwa akan benar-benar meletus, dan langsung menjadi kekuatannya sendiri dan diintegrasikan ke dalam serangan. Menghasilkan kekuatan yang kuat jauh melampaui apa itu. Ketika cincin itu digoreng, semakin tinggi kualitas cincin jiwa, semakin besar efeknya. Sama seperti ketiga kalinya ketika Tang San mengebom cincin itu, ia mampu mengusir salju milenium karena cincin jiwa kelima Kaisar Perak Birunya berusia 100.000 tahun. Pada akhirnya, adalah mungkin untuk memblokir pedang malaikat milenium dengan 6, 7, dan 8 cincin jiwa, tepatnya karena ada 200.000 tahun cincin jiwa. Ini adalah keterampilan palu bahu besar. Setiap cincin jiwa meluncurkan serangan. Ketika semua cincin jiwa melewati cincin goreng, pengguna itu sendiri akan memasuki kondisi lemah. Selain itu, ketika cincin itu digoreng, itu sangat berbahaya jika seseorang tidak dikontrol dengan baik, dan kemampuannya tidak dapat menekan kemampuan cincin untuk diproduksi, itu mungkin ditelan oleh energi cincin. Ini juga alasan mengapa Qi Tianzong hanya memiliki kemampuan untuk berlatih palu besar di masa lalu. Tanpa bakat yang kuat dan akar yang kuat, tidak ada bedanya untuk melemparkan sekolah dan bunuh diri ini. Tubuh Tang San tidak diragukan lagi sangat kuat. Tubuhnya yang memasuki kelas semidewa hampir takut dihancurkan oleh kekuatan cincin itu sendiri ketika cincin itu digoreng. Jadi Anda bisa memulai dengan cepat. Sebelum itu, ia mengandalkan metode pemboman kumis besar, yang diterapkan pada Kaisar Biru dan Peraknya sendiri. Dengan menggunakan metode ini, tentu saja tidak ada cara untuk melepaskan keterampilan jiwa, bukan berarti dia tidak ingin menggunakan keterampilan jiwa. Milenium salju juga dijatuhkan. Meskipun pukulan terakhir menghantam Tang San, itu juga tertunda oleh kesuksesan Tang San. Sebaliknya, menggunakan palu langit, itu adalah pembunuh nyata Tang San. Bagaimanapun,
Ini adalah seni bela diri yang Paludazumi dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatannya. Biaya cincin goreng juga sangat besar. Setelah menggunakan cincin kumis besar, semua cincin jiwa menghilang dalam waktu 3 hari. Hanya kekuatan jiwa yang ada. Butuh 3 hari untuk cincin jiwa pulih. Setelah menggunakan cincin penggorengan, harus terpisah setidaknya 36 hari untuk digunakan lagi. Kalau tidak, ada bahaya bahwa cincin jiwa akan hancur. Hari ini, Tang San membawa ribuan salju untuk menggunakan metode cincin goreng ini untuk bertarung, untuk menguraikan kesempatan untuk pergi dari sini. Dia telah dengan cermat menghitung sebelum diperkenalkannya salju milenium. Karakteristik karakter salju berusia ribuan tahun dan penekanan pada diri sendiri mungkin telah ditambahkan ke dalam perhitungan, kecuali fakta bahwa Qian Sui Snow menolak untuk mengembalikannya ke Trident, semua yang lain berhasil. Bahkan proses pertempuran masih dalam perhitungannya. Bahkan Tang San, yang dalam kondisi tiran, tidak akan pernah kehilangan ketenangannya. Mungkin inilah perbedaan antara dia dan ayahnya. Bahkan jika dia menggunakan palu besar, dia tidak akan pernah bisa mencapai kemampuan ayahnya untuk mengintegrasikan mendominasi dengan karakternya. Panel-panel setelah tubuh dilepaskan, palu itu sangat berat di tangannya. Dengan kepekaannya terhadap berat, ia dapat dengan jelas menilai bahwa palu di tangannya telah melebihi 10.000 pound. Jika hanya 1/10 dari berat tubuh, maka seni bela diri ini benar-benar di bawah tubuh, palu besar yang tak tertandingi, hampir bahkan berbobot dengan Trisula Poseidon sendiri. Meskipun ini tidak berarti bahwa Haotian Hammer dapat dibandingkan dengan artefak Poseidon Trident, itu juga sepenuhnya membuktikan keberhasilan bonus cincin jiwa Tang San yang sangat kuat. Alasan paling penting untuk kekuatan palu kalajengking untuk mencapai metamorfosis seperti itu adalah untuk dikaitkan dengan 3 semut terakhir, 3 semut, yang telah bermutasi menjadi cincin jiwa 100.000 tahun. Ketiga saudara ini masing-masing memiliki kekuatan lebih dari 50.000 pound. Setelah menjadi cincin jiwa, selain membuat atribut kekuatan tubuh Tang San melonjak secara geometris, itu juga membawa kekuatan palu kalajengking ke tingkat yang sangat mengerikan. Cincin jiwa ketujuh seni bela diri adalah milik mereka. Salah satu dari 3 bersaudara. Dalam hal atribut kekuatan, Tang San bahkan dapat yakin bahwa ia telah melampaui puncak 99 tingkat perci. Di bawah premis tidak menggunakan keterampilan jiwa yang praktis dan kuat, batas kekuatan Poseidon harus 100.000 tahun, tetapi Tang San dapat merasakan bahwa batas kekuatan fisiknya pasti lebih dari 100.000 tahun. Tubuh semidewa dapat menahan lebih banyak. Meskipun palu besar itu berat, tetapi dia hanya mengangkat tangannya dengan tangannya. Dia tidak bisa menghasilkan histeresis di bawah kondisi menahan beban. Ini juga merupakan palu besar langit di tangan, yang memberi Tang San kepercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam menghadapi salju selama ribuan tahun. Ya, saya bukan lawan milenium salju, tetapi dalam kasus di mana pihak lain tidak menggunakan artefak, setidaknya dalam proses serangan sehingga palu dapat meluncurkan serangan, lawan tidak memiliki cara. Tentu saja, itu digantikan oleh seni bela diri Haotian Hammer, dan itu juga merupakan kerugian bagi Tang San. Itulah sebabnya dia tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan rumput perak biru di hutan Star. Alasan mengapa saya bisa melakukan ini sebelumnya adalah bahwa Tang San telah diuji. Ketika menggunakan palu besar, seni bela diri biru dan perak akan menghasilkan jenis daya tarik khusus, tanpa melepaskan lapangan. Ini menyatu dengan rumput perak biru di sekitarnya dan memberikan efek yang sama dengan keterampilan pamungkas di bidang biru dan perak. Efek ini tidak hilang setidaknya di sepanjang cincin penggorengan. Saat ini, palu digunakan, dan itu juga metode palu besar, napas benar-benar hancur. Bahkan jika Tang San ingin membuka bidang biru dan perak, itu tidak mungkin.